Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan berikutnya, itu pertemuan yang ketiga. Ini latihan soal. Ya. Latihan soal. Contoh soal yang pertama mengenai tentang katrol. Jangan katrol deh, ini aja dulu deh. Mencari tegangan tali. Mencari tegangan tali. Misal ada soal seperti ini. Ini ada papan, bukan, ini tembok ya, tembok. Terus kemudian ini ada papan yang saya tarik ke sana. Ini papan. Nah, ini saya ikat sama tali. Ini ada tegangan tali. Terus di sini ada beban. Nah, nanti yang dicari berapakah tegangan talinya. Misal ini sudutnya katakanlah 53 derajat, gitu ya. Kita lihat ini sebagai pusat rotasi. Engsel ini gayanya, kita uraikan ini gayanya. Ini W beban atau W benda. Katakanlah W beban itu sama dengan 20 Newton. Sedangkan W papan, berat papan ini katakanlah berapa ya? Oke lah, 30 Newton. Nah, pusat masanya kan di tengah ini ya, jadi ke sana. Ini W papan. Nah, ini tegak lurusnya. Maka ini sebagai lengannya. Gitu ya. Nah. Terus, kita mencari lengannya dulu. Kamu lihat segitiga ini. Nah, kalau ini sudutnya 53, maka ini juga 53. Nah, kita buat segitiganya gini. Ini ya. Ini sama ya. Ini 53. Ini panjang papan L. Ini tak tulis X. Gitu ya. Ini katakanlah Y. Maka berapakah panjang X? X ini kan sebagai alas terhadap sudut 53. Kalau alas makanya cos. Maka cos 53 itu sama saja dengan X per L. Maka besarnya X itu berapa? Yaitu L cos 53. Ingat ya, ini panjangnya X. Jadi lengannya WB itu berupa X. Sedangkan lengannya W papan itu adalah setengah X. Paham ya? Ini kan ini panjangnya X. Ini lengannya, ini kan sudah tegak lurus nih. Nah, ini tegak lurus. Itu. Terus kemudian kalau sudah, ini saya tulis di sini. Nah, ini T-nya ke sana. T-nya ke sana itu sudah tegak lurus nih. Ini tegak lurus, lengannya ke sana. Ini kan tegak lurus. Maka lengannya T itu berupa apa? Ini. Lengannya ini kan sama panjang. Ya, lengannya T itu berupa Y. Nah, besarnya Y itu apa? Depan sudut kan. Kalau depan sudut pakainya sin. Sin 53 itu sama saja dengan sin 53 sama dengan Y per L. Maka Y sama dengan L kali sin 53. Nah, sekarang sigma tau. Ini sistemnya setimbang. Setimbang itu artinya apa? Tidak bergerak. Jadi kalau sistem setimbang syaratnya adalah sigma fx, sigma fy, dan sigma tau itu semua sama dengan 0.
Nah, ini sigma tau sama dengan 0. Kita lihat, ini pusat rotasi, ini tau WP. Ini pusat rotasi, taunya saya tarik ke sana, W-nya saya tarik ke sana, maka dia akan berputar searah jarum jam. WB juga searah jarum jam. Ini kan papannya itu kalau ditarik ke sana akan searah jarum jam. Nah, maka di sini 0 tau WB plus tau WP, sedangkan tau T-nya berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ini ada papan, saya tarik papan itu dengan tegangan tali, maka dia akan berputar searah jarum jam. Maka ini min tau T. Ini tak pindah ke sana. Tau T sama dengan tau WB plus tau WP. Itu tau T itu apa? T kali Y. Tau WB itu apa? WB kali lengannya apa? WB X ya. Sedangkan WP adalah lengannya WP adalah WP kali tau WP adalah setengah X. Nah, kita jabarkan. T Y itu sama dengan L sin 53. WB nya berapa? WB nya 20. X nya berupa apa? X nya itu berupa L cos 53 plus WP nya berapa? WP nya 30 kali setengah L cos 53. Itu. Maka di sini ada L, ada L, boleh saya coret ya. Ini jadi sin 53 itu 0,8 T kali T ya. Ini cos 53 itu 0,6. Berarti 20 kali 0,6 plus ini setengah 30 kali setengah kan 15. Cos 53 itu 0,6. Nah, terus 20 kali 0,6 12 tambah 0,6 kali 15 berapa itu? 3 kali 3 9. Berarti 9 gitu ya. Coba dihitung. 15 kali 0,6 36. Benar kan? 9 0,8 T. Maka T nya berapa? Ini tambah ini 21 dibagi 0,8. Hasilnya berapa? Kalau bingung pelan-pelan. Jadi kayak gini. Dibagi 2 1 0 5. Ini dibagi 2 4. Ini ketemunya tegangan tali. Atau 100 bagi 4 itu kan 25. 5 dibagi 4 itu 1,25. Jadi 26,25. Ya enggak sih? 105 bagi 4. 26 104. Sesatu ya benar. Nah, jawabannya berapa ini? 26,25 Newton. Ini adalah besar dari tegangan tali. Itu salah satu contoh. Gitu ya. Silahkan ini dicatat sebagai catatan. Terus kemudian ini latihannya. Itu saya kasih contoh soal yang susah. Nah, sedangkan latihannya lebih mudah. Nih. Soal atau PR. PR yang pertama gini. Lebih mudah. Ini gini. Nyari yang tegak lurus. Jangan lupa mencari gayanya yang tegak lurus. Nah, ini bebannya di sini. Ini W papan. Ini W beban. Kesana tegangan tali. Ingat, tegangan talinya belum tegak lurus. Tegak lurusnya
itu boleh T-nya jadi ke sana, boleh tegak lurusnya ini sampai sini, panjang ini lengannya. Kalau mau panjang ini lengannya, maka gayanya jadi ke sana tegangan talinya. Ini pusat rotasi. Begitu. Katakanlah WP, W papan sama W 30. W bebannya adalah 20 Newton. Ini sudutnya katakanlah 37. Nah, kalau 37 hitung tegangan talinya. Terus soal yang kedua. Ini soal yang kedua lebih enak. Ini ke sana papannya. Tapi talinya ini. Ini siku-siku di sini. Nah, ini tegangan tali. Ini bebannya. Yuk, saya cuma ngasih informasi bahwa ini sudutnya 37. Nah, ini bermain sudut. Kalian harus tahu kalau sudutnya ini 37, ini berapa sudutnya 90 ya. Maka ini sudutnya berapa? Kalau ini 90, ini sudutnya ketemu, maka ini sudutnya berapa? Gitu ya. Maka hitung tegangan talinya. Jika W papan sama 30 Newton, W bebannya 20 Newton sama. Itu soal atau PR, soal jenis soal yang pertama. Yuk, sekarang kita beranjak ke katrol. Kita beranjak ke soal katrol. Perhatikan baik-baik. Kalau waktu dulu kelas 1 katrolnya kan masa katrolnya tidak diperhitungkan. Kalau sekarang masa katrolnya diperhitungkan. Atau katrol memiliki masa. Torsi pada katrol. Nah, torsi pada katrol. Jadi gini. Nah, misalkan kayak gini. Ini massa A, ini massa B. Jika massa B lebih besar dari massa A, maka sistem akan bergerak ke sana ya. Ini A-nya ke sana. Gitu. Nah, nanti kita mencari berapakah besar A atau percepatan katrol. Ini katakanlah katrol itu silinder pejal, di mana besar inersianya adalah setengah mr kuadrat. Yuk kita jabarkan benda A dulu. Ingat benda A. Ini misalkan massa A. Bentar. Yuk. Misalkan ini massa A. Ke sana ada WA, ke sana ada tegangan tali TA. Jadi ini kan ke bawah ini ada tegangan tali TA. Ini ada TB. Ke sana ada WA, ke sana ada WB. Nah, benda A ini kan bergeraknya ke atas A. Maka di sini sigma F A itu adalah massa A kali A. Nah, jumlah gaya pada benda A ini
kan ada TA dan WA. Siapa yang minus, siapa yang negatif, kita lihat A-nya. Kalau searah dengan A-nya maka positif, kalau berlawanan arah dengan A itu negatif. Yuk, berarti kalau misalkan gini searahnya TA, yang berlawanan arahnya adalah WA. Oh, berarti TA min WA sama dengan MA kali A. Saya pengen mengubah TA sama dengan MA kali A plus WA. Seperti itu. Kemudian sekarang benda B. Ini WB, ini ke sana ada TB. Ini A. A-nya kan ke bawah, dia bergeraknya ke sana atau ini ke bawah. Maka sigma F itu sama dengan MB kali A. Sigma FB ya. Yo. Maka di sini yang searah A itu WB atau TB. Oh, WB yang berlawanan TB. Oh, berarti WB positif min TB, TB-nya negatif. Maka ini MB kali A. Saya ubah ini menjadi TB sama dengan WB min MB kali A. Ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Begitu. Kemudian sekarang kita lihat torsinya atau ini ada TB, ini ada TA. Ini torsinya apa namanya? Katrolnya. Ini pusat rotasi kan? Maka kan berputarnya ke sana. Searah jarum jam, maka TB negatif, TB positif. Maka sigma tau itu sama dengan apa? Sigma tau sama dengan I kali alfa. I kali alfa. Maka ini tau TB positif ya, min tau TA. I itu apa? Setengah M R kuadrat. Alfa masih ingat nggak? Kalau ada A itu sama dengan alfa kali R. Kalau ada V itu sama dengan omega kali R. Kalau ada theta, kalau S itu sama dengan theta kali R. Nah, sekarang tak ubah. Alfa itu sama dengan A per R. Tak ubah, berarti ini A per R sama dengan TB. TB itu apa? Tahu TB itu apa? TB. Ini kan jadi ini T-nya. Tegangan talinya. Ini R-nya. R-nya R katrol. Maka ini kali R min TA kali R. Maka di sini setengah M R kuadrat A per R. Ini TB min TA dalam kurung R. Ini kan bisa tak coret. Ini kalau R-nya ke sini kan kuadrat. Maka ini bisa dicoret gini. Oh, ini jadi setengah M kali A. Ini apa? TB min TA. Sekarang kita masukkan TB-nya. TA-nya ini, TB-nya ini. Masukkan. TB-nya adalah WB min MB kali A. TA-nya ini. Jangan lupa min dalam kurung, harus dikurung ya. MA kali A min WA. Maaf, plus WA. Kurung tutup. Ini jadi WB min MB kali A min MA kali A plus WA. Maaf, min WA. Setengah M kali A. Yang ada variabel A ini percepatan, saya pindah ke kiri. Jadi setengah M kali A plus MA, jadi plus ya, kali A tambah MB kali A sama dengan WB min WA. Sudah?
Ini ada variabel A, variabel B, saya kurungi. Jadi seperti ini. Setengah M plus MA plus MB kurung tutup kali A sama dengan WB min WA. Oh, berarti A itu rumusnya bagaimana? WB min WA per setengah M plus MA plus MB. Ketemu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya jadi rumus umum untuk katrol adalah A itu sama dengan apa? A itu sama dengan jumlah gaya yang membuat sistem bergerak dibagi dengan jumlah massa yang bergerak. Jumlah massa yang bergerak. Nah, ini rumus umumnya. Jadi tadi itu kan gambarnya gini. Ya. Katrolnya kan gini. Kesana ada WA, kesana ada WB, maaf. Nah, yang berpengaruh cuman ini. Jumlah gaya yang membuat sistem bergerak. Yang membuat sistem bergerak itu karena ada WA sama WB aja. Lebih beratnya mana kalau kesana? Oh, berarti kan WB min WA. Ya kan, karena gayanya cuma dua ini. Ingat ya, gaya yang berpengaruh itu yang searah atau berlawanan arah saja. Ingat ya, ini tak tulis. Yang searah atau berlawanan. Kalau yang tegak lurus bagaimana? Kalau tegak lurus hilangkan. Kalau tegak lurus hilangkan. Terus bagaimana kalau miring antara tegak lurus sama sejajar? Ya disearahkan. Gitu ya. Maka disejajarkan. Itu yang searah atau yang berlawanan. Yang searah itu positif, yang berlawanan itu negatif. Gitu ya. WB kan searah, maka positif. Kan bergeraknya ke sana kan. WA kan ke bawah sedangkan dia bergerak naik ke atas, maka negatif. Dibagi dengan jumlah massa yang bergerak. Yang bergerak siapa saja? Massa A bergerak, massa B bergerak. Ingat, katrol juga bergerak. Maka di sini menyumbang setengah, maaf, ini tak tulis K M plus MA plus MB. Jadi apa ini K? Ini karena kebetulan katrolnya katrol silinder pejal, maka nilai K-nya setengah. Nanti pada soal bisa jadi nilai I-nya berapa? Oh, nilai I-nya itu adalah 4/7 MR kuadrat. Maka nilai K-nya ini jadinya ini 4/7 M. Jadi ini rumus K-nya ini bergantung jenis katrolnya. Paham ya? Jadi jumlah massa yang bergerak, massa katrolnya yang bergerak dikali kok konstantanya. Konstanta siapa? Konstanta dari inersia ditambah massa A, massa B, karena massa A dan massa B juga bergerak. Gitu. Nah, ini soal yang susah kayaknya. Tapi kalau kalian pakai pedoman yang atas ini, insya Allah kalian akan bisa. Contoh, misalkan soalnya kayak gini.
Nah, ini ada tali. Ini ada silinder pejal. Nah, pertanyaannya, jika ini silinder pejal, gitu kan, maka berapa besar percepatannya? Gitu. Ini ketemu angka loh ya. Ini nilainya angka berapa meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Terus soal yang kedua. Oh iya, soal nomor 1 itu masih kayak yoyo itu ya. Jadi talinya melilit di silinder pejalnya. Nah, kalau yang ini sama, ini talinya juga melilit. Nah, tapi cuman bendanya cuman ini. Maka berapakah nilai A? Ini silinder pejal ya. Silinder pejal. Nah, ini ada M. Jika besarnya M besar, itu adalah berapa ya? Oke lah, 3 kali M kecil. Maka berapa besar A? Ini nilai ketemu angka berapa meter per sekon kuadrat, berapa meter per sekon kuadrat. Silahkan cari. Tuh. Oh iya, tadi ingat ya, yang searah atau yang berlawanan. Yang searah positif, maaf. Ini ya, yang searah atau berlawanan, yang searah positif, yang berlawanan negatif. Kalau yang tegak lurus bagaimana? Tegak lurus diabaikan. Contohnya ini, contoh nih. Contoh yang diabaikan misalkan kayak gini nih soalnya. Nah, ini ada A, ini ada B. Ini ke sana ada WA, ini ke sana ada WB. Maka besar A bagaimana? Ini silinder pejal. Katakanlah silinder pejal. Gitu ya. Maka A-nya di sini itu adalah cuman WB. Jadi jumlah gaya yang membuat sistem bergerak itu cuman WB. Kenapa? Karena bergeraknya ke sana. Yang WB itu searah maka positif. Terus WA-nya berpengaruh enggak? Enggak, karena WA atau benda A bergerak ke kanan. Sedangkan WA-nya ke bawah, kan tegak lurus nih. Maka ini diabaikan, enggak berpengaruh. Maka ini WB per jumlah massa yang bergerak. Jumlah massa yang bergerak itu apa aja? Jumlah massa yang bergerak itu silinder pejal, maka ini setengah M. Ini silinder pejal plus MA plus MB. Jadi MA ini juga berpengaruh terhadap percepatan ketemu. Itu salah satu contoh. Ingat ya, WA kenapa tidak berada di sini? Karena dia tegak lurus. A-nya bergerak ke kanan, WA-nya ke bawah, kan tegak lurus. Maka abaikan. Begitu. Jangan lupa ya, tadi PR-nya yang tadi ini 1, 2 sama ini 1, 2, ini 3, ini 4. Jadi silahkan dicari. Nah, ini PR-nya. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu dulu. Saya mohon maaf kalau misalkan secara daring ini tidak jelas. Memang lebih jelas itu kalau bertemu atau bertatap muka langsung. Jadi saya tahu muka-muka mana yang tidak bisa, muka-muka mana yang bisa gitu ya. Sampai ketemu lagi nanti di kelas atau perjumpaan langsung atau belajar luring gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.